Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ananda Soleh dan Soleha kelas 1 untuk mata pelajaran PLH yang kali ini akan membahas mengenai gempa bumi dan tsunami. Gempa merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi. Bagaimana sampai kita bisa merasakan gempa? Sebelumnya, Ananda sudah belajar mengenai gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi akibat dari aktivitas letusan gunung berapi. Gempa ini dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar gunung berapi ketika gunung berapi akan meletus. Sedangkan gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempengan bumi atau bergesernya lempengan bumi yang berada jauh di bawah tanah. Karena kerasnya benturan tersebut sehingga efeknya terasa oleh kita yang ada di atas tanah. Gempa dengan kekuatan yang sangat besar yang terjadi di wilayah pantai terkadang bisa memicu adanya tsunami, yaitu gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, termasuk gangguan gempa bumi tersebut yang bisa memicu tsunami. Tsunami dapat menyapu semua yang ada di pantai, termasuk gedung-gedung dan juga kendaraan, semua bisa tersapu oleh badai tsunami yang sangat besar. Karena gempa bisa terjadi di mana saja, termasuk di daerah tempat tinggal kita, dan bisa terjadi kapan saja, maka kita harus selalu bersiap siaga terhadap adanya kemungkinan bencana gempa. Apa yang akan kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Nah, jika sedang berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja misalnya atau di tempat-tempat yang kuat yang bisa melindungi badan dan kepala kita. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan dan goncangan. Usahakan jangan berdiri atau jangan berada di dekat kaca atau benda-benda yang mudah jatuh. Apabila memungkinkan, segera lari ke luar ruangan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, silakan berlindung di dalam tempat di dalam ruangan tersebut ya, contohnya di kolong meja tadi. Jika kita sedang berada di gedung bertingkat sementara terjadi bencana, segera keluar dari dalam gedung, tetapi jangan gunakan lift karena bisa berbahaya jika terjadi pemutusan listrik sementara kita terjebak di dalam lift. Gunakanlah tangga darurat atau gunakan tangga seperti biasa ya. Saat kita sedang berada di luar ruangan, hindarilah dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain untuk menghindari kejatuhan atau reruntuhan ya nak. Perhatikan juga tempat berpijak. Hindari apabila terjadi retakan tanah. Jika kita sedang di pegunungan sementara terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Sebaliknya, jika sedang di pantai, kita harus segera menjauh dari pantai jika terjadi gempa yang sangat kuat untuk menghindari bahaya tsunami. Waspadai gempa susulan yang biasanya terjadi mengikuti gempa utama yang sangat kuat. Meskipun gempa susulan ini skalanya lebih kecil, tetapi harus tetap kita waspadai karena bisa meruntuhkan
bangunan-bangunan yang sebelumnya sudah rusak ya, atau benda-benda yang sebelumnya tidak jatuh atau belum jatuh karena gempa susulan itu bahkan bisa jatuh. Betul nggak? Karena itu kita harus waspada gempa susulan. Segera berlarilah keluar rumah setelah terjadinya gempa. Terutama gempa besar itu segera lari keluar rumah ya. Lalu carilah tempat berlindung yang aman di luar rumah, yang jauh dari reruntuhan. Pada setiap bencana selalu waspada terjadinya korsleting listrik dan kebocoran gas. Ada baiknya kita lakukan hal-hal berikut untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap bencana. Pertama, kenali tempat aman di dalam rumah di sekitar rumah. Tempat ini akan menjadi tempatmu berlindung ketika terjadi gempa bumi. Kedua, selalu sediakan tas darurat yang berisi obat, senter, ataupun surat-surat berharga, surat-surat penting. Ketiga, tentukan titik kumpul keluarga. Ketika bencana terjadi, masing-masing anggota keluarga yang berpisah akan berkumpul di tempat yang disepakati sebelumnya. Misalnya di halaman rumah ya, atau di lapangan terdekat gitu. Jadi nanti semua keluarga berlari ke sana. Keempat, tentukan nomor keluarga atau kerabat yang akan dihubungi saat keadaan darurat. Nomor ini yang akan dihubungi oleh anggota keluarga ketika kita berpencar ya. Misalnya kalian terpisah dari orang tua misalnya ya. Nah, lalu saat kita ditanya oleh petugas ya, nomor yang bisa dihubungi, berikan nomor tersebut. Kelima, selalu pantau informasi mengenai keadaan terkini ya. Kita bisa tanyakan kepada petugas yang berwenang mengenai informasi yang terjadi atau perkembangan informasi yang terjadi di sekitar kita saat terjadi bencana. Demikian pelajaran kali ini. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.